Hai, saya Matus Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Karman Maulana. Alamat email adalah karmanmaulana1708@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya, selamat pagi Kak. Aku mau tanya kira-kira kalau foto acara nikahan atau hajatan pakai lensa fix YN, mungkin Yungno kali. Lensa fix Yungno bisa nggak ya? Terima kasih Kak. Sehat terus, semoga selalu lancar usahanya. Amin. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan buat teman-teman yang sudah kirim email ke email saya martasuherman@gmail.com. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini dan juga mungkin belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat kamu yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan komunitas, kampus, ataupun perusahaan, nah teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya mengajar secara online ataupun offline, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, ini pertanyaan dari Karman Maulana menanyakan mengenai lensa fix. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang pernah membahas apa sih bedanya tentang lensa fix dan juga lensa zoom, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Di sana ada penjelasan saya apa bedanya antara lensa fix dan juga lensa zoom. Dan menjawab pertanyaannya di sini sebenarnya nggak apa-apa juga kalau teman-teman di sini mau memotret event dengan menggunakan lensa fix. Sebenarnya lensa fix itu ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu adalah kalau teman-teman belajar dengan satu lensa fix, teman-teman khusus mempelajari satu focal length aja. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu focal length, teman-teman juga bisa klik di link di bawah ini pembahasan saya mengenai penjelasan dari focal length dari setiap lensa. Di sini kalau teman-teman belajar di satu focal length, teman-teman akan tahu kapan teman-teman akan maju atau mundur gitu ya. Karena focal length itu kan banyak variannya ya. Ada 35 mili, ada bahkan ada 24 mili, ada 14 mili. Nah, di atas itu ada juga yang 50, 85. Nah, di sini yang sebenarnya teman-teman perlu ketahui adalah si focal length ini sendiri kira-kira paling pas untuk dalam ruangan acara untuk nikahan atau acara hajatan ini kira-kira di dalam focal length berapa. Karena di sini kalau teman-teman ambilnya terlalu zoom, katakan ruangannya sempit, tapi teman-teman pakai lensanya 85 mili gitu. Nah, itu kan terlalu zoom, akhirnya banyak detail yang mungkin hilang. Akhirnya cuma dapat muka orangnya aja, tapi ambience atau suasananya itu nggak kerekam dengan sempurna. Nah, buat teman-teman di sini juga sebenarnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat kita ingin memotret sebuah acara atau dokumentasi sebuah acara. Jadi jangan cuma dipikirkan tentang lensa fixnya aja, lensanya harus menggunakan lensa fix atau lensa zoom. Ada beberapa poin yang teman-teman perlu perhatikan supaya teman-teman pada saat melakukan pemotretan untuk sebuah event, katakan teman-teman bukan seorang wedding photographer, tapi mungkin teman-teman sebagai staff dari humas atau misalkan staff dokumentasi dari sebuah perusahaan. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan beberapa poin supaya teman-teman tidak meleset dan kehilangan momen. Tips pertama yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah pada saat teman-teman memotret untuk liputan event atau dokumentasi, teman-teman biasanya jarang sekali menggunakan tripod. Jadi di sini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan monopod bila memang dibutuhkan, karena dengan menggunakan monopod pasti mobilitasnya akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tripod. Dan di sini yang harus diperhatikan poin yang kedua adalah teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman memiliki memori yang cukup besar dan juga harus memiliki spare baterai yang cukup banyak, karena kalau kita bicara liputan event, nah teman-teman harus tahu event itu berapa lama. Kalau eventnya cukup panjang, artinya mungkin teman-teman tidak cukup untuk membawa hanya satu baterai saja. Jadi di sini banyak banget saya sering ketemu case di mana abis liputan event, lalu kemudian memory cardnya mungkin udah memory card yang tua, karena memory card juga memang ada usianya. Jadi artinya di sini kita harus juga mengupgrade, membeli memory card yang baru supaya data yang kamu hasilkan itu aman. Jangan sampai kamu misalnya
meliput pernikahan seseorang, lalu ternyata abis itu kamu pulang, memory card-nya ternyata bermasalah, sehingga dokumentasinya hilang total. Nah, ini berbahaya banget karena kamu pasti akan dikomplain abis-abisan sama klien kamu. Karena hari paling besar dan hari paling penting dalam hidup dia itu hilang di tangan kamu. Dan ada kalanya beberapa trik untuk mengakali ini, selain membeli memory card baru, ada baiknya teman-teman memiliki backup fotografer. Jadi teman-teman jangan bekerja sendirian, mungkin teman-teman bekerja dalam satu buah grup, misalnya 2 orang atau 3 orang fotografer. Memang otomatis biayanya akan berbeda pada saat kita merekrut lebih dari 1 orang fotografer. Atau alternatif kedua adalah teman-teman memotret dengan dual memory card. Kenapa teman-teman mungkin di sini bertanya, kok kamera saya ada dual memory card di sini? Karena memang memory card yang kedua itu sifatnya adalah untuk backup. Kalau teman-teman perhatikan di menu kamera itu ada pilihannya. Apakah kita continue shot sampai ke memory card kedua atau sifatnya adalah backupping. Jadi backup yang foto yang pertama ketika kamu jepret, dia akan menyimpan di 2 memory card yang berbeda. Dan ini biasanya dilakukan supaya file yang kamu hasilkan itu aman dan juga tidak bermasalah pada akhirnya. Teman-teman sebaiknya memiliki strap kamera yang baik, karena biasanya kalau kita cuma pakai strap yang di tangan aja gitu ya, lama-lama kadang-kadang pegel. Ada baiknya kadang-kadang kita membutuhkan strap yang mungkin diletakkan di dada yang panjang, atau mungkin teman-teman kalau menggunakan 2 buah kamera bisa juga menggunakan double strap, karena itu pasti akan membantu memudahkan kita pada saat kita harus melakukan yang lain. Jadi tangan kita bisa free, nggak membawa kamera, cukup dengan menggunakan strap kamera tersebut. Banyak kalau saya lihat dari fotografer liputan itu adalah mereka menggunakan 2 kamera. Kalau teman-teman misalnya tidak memiliki second shooter atau fotografer pendamping kamu, nah kamu bisa juga membawa 2 kamera sekaligus. Makanya kadang-kadang orang-orang liputan wedding kadang mereka menggunakan dual strap karena mereka membawa 2 kamera, di mana kamera yang pertama menggunakan lensa fix dan lensa yang kedua adalah dengan menggunakan lensa zoom. Nah, itu tujuannya supaya komposisi dan angle dari setiap eventnya itu bisa tertangkap dengan sempurna. Dan kemudian seperti yang ditanyakan tadi mengenai lensa, nah teman-teman di sini bisa saja menggunakan lensa fix ataupun lensa zoom. Lensa fix kelebihannya karena bisa bermain dengan aperture yang cukup besar bukaannya, katakan bisa menggunakan f1,8 atau 1,4, tapi bukan berarti bokeh semua itu artinya foto kamu bagus. Ada kalanya kita harus menyesuaikan bokeh yang paling pas, karena kalau kita misalkan memotret dalam kondisi yang terlalu bokeh, akhirnya malah muka dari orang yang kita liput itu tidak terlihat begitu jelas. Nah, dari lensa ini sebenarnya apa aja focal length yang paling pas? Yang paling umum digunakan oleh jurnalis ya biasanya adalah di 35 mili dalam kondisi kamera full frame. Tapi kalau teman-teman di sini misalnya menggunakan kamera APS-C, artinya harus membagi 1/2-nya. Artinya mungkin teman-teman bisa bermain di focal length sekitar 20-an, 20 atau 16 atau mungkin di sekitar 24. Karena itu akan mengalami pembesaran 1/2 kalinya sehingga foto yang kamu hasilkan dengan menggunakan kamera APS-C menjadi lebih zoom. Dan buat teman-teman yang juga mungkin baru pernah dengar apa sih kamera full frame, apa sih kamera APS-C, teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini pembahasan saya mengenai sensor kamera, apa itu perbedaan antara APS-C dan juga full frame. Dan kemudian yang teman-teman perlu perhatikan juga adalah pencahayaan dari ruangannya itu sendiri. Sebaiknya teman-teman melakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi dari pemotretan yang akan kamu lakukan. Itu penting banget karena itu akan memutuskan kamu apakah kamu perlu membawa 1 orang asisten yang membawa lighting sehingga ruangan bisa nampak lebih terang, sehingga kamu tidak perlu menggunakan ISO yang tinggi sehingga foto kamu terganggu ketajamannya. Selain itu, kalau teman-teman sudah tahu pencahayaannya, salah satu poin yang paling penting adalah mengenai settingan di kamera kamu. Yang paling penting adalah si shutter speed itu sendiri, karena shutter speed kalau kamu memotret dengan speed yang lambat, bisa-bisa foto kamu yang kamu hasilkan itu blur semua. Dan di sini paling minimal saran saya adalah menggunakan 1/125. Teman-teman kalau ingin menggunakan speed di atas itu silahkan, karena biasanya itu akan jauh lebih aman sehingga foto kamu akan terjamin pasti tajam. Nah, di sini juga satu poin lainnya yang mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman adalah teman-teman harus mengetahui rundown dari acara yang kamu akan liput. Karena ada beberapa poin yang pastinya akan penting banget buat kamu abadikan. Jangan sampai orang-orang yang penting di dalam acara tersebut malah kamu tidak abadikan.
Misalnya, kamu merekam dalam sebuah acara kantor, kemudian ada si presiden direktur, vice presiden direktur, kemudian jajaran direksi. Nah, itu kita harus memiliki list satu persatu. Karena pada saat kita memotret, kita paling nggak harus memiliki foto-foto mereka. Jangan sampai mereka tidak kita abadikan, malah yang diabadikan mungkin yang seseorang yang mungkin tamu aja gitu ya, bukan orang yang penting dalam event tersebut. Kemudian tips berikutnya adalah teman-teman mungkin bisa melakukan photoshoot dengan bursting. Tidak harus yang high speed, tapi teman-teman bisa melakukannya dengan bursting yang slow speed. Jadi teman-teman mungkin bisa sekali jepret 2 atau 3 frame, sehingga kemungkinan pada saat misalnya dia lagi kasih sesuatu, kemudian dia kedip gitu ya. Nah mungkin di second shootnya itu ada yang lagi melek. Jadi ini opportunity, semakin banyak frame per secondnya, otomatis kita akan memiliki foto yang bagus itu akan lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman di sini eventnya mungkin full time, ya benar-benar yang kayak dari subuh sampai ke subuh lagi, teman-teman mungkin bisa membawa satu buah laptop untuk membackup foto-foto kamu. Jadi, kalau misalnya kamu melakukan photoshoot, mungkin kamu nggak punya banyak memory card, kamu bawa satu buah laptop, kemudian kamu simpan ke laptop atau ke hard disk yang kamu bawa tersebut. Itu menjadi satu alternatif supaya file yang kamu foto itu memiliki data kopinya. Jadi, aman. Kamu harus make sure acaranya itu sudah masuk ke dalam komputer kamu dan kamu membawa file yang aman. Nah, demikian tips dari saya buat teman-teman yang mungkin ingin foto event atau foto liputan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pada saat bekerja, udah tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang kelupaan saya sampaikan, teman-teman juga bisa bantu sampaikan di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you in the next video. Bye! Thank you.